Saat setiap waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Udah lanjut. Oke. Assalamualaikum Bu Afniyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Kabarnya nih sore hari ini Bu Afni? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Ayo, gimana nih Bu? Ada apa nih Ibu mau ketemu dengan saya sore hari ini? Apa, Bu? Begini, saya mau bercerita dengan Ibu karena sekarang ini saya sedang menghadapi beberapa permasalahan. Jadi salah satu permasalahannya adalah murid saya, Bu, di kelas, yang mana dalam proses pembelajaran dengan saya itu ada beberapa atau sebagian murid yang kurang konsentrasi, Bu, di dalam belajar. Di mana ketika saya menjelaskan pelajaran, mereka asik dengan kesibukan mereka sendiri. Terus mereka akan lebih perhatian kepada hal yang menurut mereka lebih menarik. Kadang tak jarang mereka yang kurang konsentrasi tadi mengganggu temannya yang sudah konsentrasi untuk belajar. Bahkan ketika saya berusaha mengembalikan kepada konsentrasi dalam belajar, itu mereka hanya bisa konsentrasi paling 5 atau 10 menit. Kemudian mereka kembali asik dengan permainan mereka, Bu. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi sekarang nih, Bu. Banyak siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar. Oh, begitu ya. Jadi permasalahan Ibu sekarang ini, terutama di kelas Ibu ya, sebagian siswa Ibu kurang konsentrasi dalam belajar karena mereka asik dengan kesibukan mereka ya, Bu ya. Serta bahkan ada yang mengganggu temannya yang konsentrasi belajar ya, yang mengganggu konsentrasi belajar temannya ya. Iya, Bu. Jadi Ibu ingin murid Ibu semuanya berkonsentrasi dalam belajar, begitu ya, Bu ya? Iya, tentu, Bu. Karena walau bagaimanapun seorang guru tetap ingin muridnya konsentrasi dalam belajar, Bu. Nah, hari ini nih kita berbincang-bincang yang singkat nih ya, Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu capai dan apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita yang singkat ini, Bu? Begini, Bu. Dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Tentang anak yang kurang konsentrasi dalam belajar, Bu, dan tidak yang suka mengganggu temannya. Oh, baik. Jadi yang Ibu harapkan dari akhir pembicaraan kita nanti, Ibu berharap bisa mencari solusi terhadap anak yang tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar ya, Bu ya. Bagaimana cara agar dia bisa berkonsentrasi dalam belajar dan tidak mengganggu temannya ya. Iya, Bu. Nah, Bu Afni, saya mau tanya nih, Bu. Menurut Ibu, apa sih indikator agar anak itu bisa konsentrasi dalam belajarnya, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, seorang murid itu dikatakan berkonsentrasi dia dalam belajarnya. Yang pertama, apabila anak itu fokus kepada guru yang sedang menjelaskan pembelajaran, atau juga dia ketika disuruh membaca informasi dari buku, mereka fokus untuk membaca pada buku tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin konsentrasi itu bisa diukur dengan adanya respon siswa tersebut terhadap guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Contohnya
ketika seorang guru bertanya kepada mereka, mereka bisa menjawab. Atau ketika diberikan latihan, mereka bisa mengerjakan latihan. Kemudian yang ketiga, mungkin dikatakan anak itu berkonsentrasi dalam belajar adalah mereka paham apa yang apa yang guru sampaikan kepada mereka. Kemudian ketika dikasih latihan juga cepat untuk menjawabnya gitu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi nih, menurut Bu Afni, bagaimana pula anak yang konsentrasi itu, Bu? Ya, anak yang konsentrasi itu seperti tadi, Bu, yaitu mereka bisa memperhatikan gurunya dalam pembelajaran. Kemudian ketika gurunya bertanya, mereka cepat responnya. Dan ketika dikasih tugas, mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu yang telah ditentukan, gitu, Bu. Itu maksud saya. Gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Afni, kira-kira yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak bisa konsentrasi dan mengganggu temannya di kelas apa itu? Kalau menurut pengamatan saya selama ini, Bu, kebanyakan anak yang kurang konsentrasi itu dalam pembelajaran itu karena yang pertama, mereka kurang berminat dengan pelajaran tersebut, Bu. Atau kurang motivasi mereka untuk belajar. Serta mungkin ada di dalam diri mereka kurang menyadari akan apa tujuan mereka datang ke sekolah gitu. Karena kadang-kadang sampai di sekolah mereka banyak yang bermain-main begitu. Kemudian yang kedua, bisa saja anak itu tidak konsentrasi dalam belajar karena suasana atau tempat belajar mereka itu kurang menyenangkan bagi mereka gitu. Jadi sehingga mereka mencari kesenangan sendiri, menciptakan kesenangan sendiri karena lingkungan mereka itu tidak membuat mereka senang begitu, Bu. Itu menurut saya. Oh, jadi itu ya, Bu ya, penyebab murid Ibu tidak bisa konsentrasi karena mereka kurang berminat atau kurang termotivasi untuk belajar serta tidak menyadari tujuan mereka belajar itu. Terus yang keduanya karena suasana belajar yang tidak menyenangkan bagi mereka ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan agar murid Ibu yang kurang konsentrasi tersebut bisa menjadi konsentrasi belajar, bisa fokus memperhatikan Ibu ketika menjelaskan pembelajaran dan dia dapat merespon Ibu di dalam kelas itu? Rencana saya seperti Ibu, Bu. Saya ingin yang pertama akan mengenali dulu karakter atau profil dari mereka. Karena seperti yang kita tahu, Bu, bahwa setiap siswa itu mempunyai karakternya masing-masing. Mereka mempunyai keunikan mereka masing-masing. Jadi sebelum itu saya ingin mengenali dulu bagaimana karakter siswa saya. Yang kedua, saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Serta akan berusaha menyadari mereka bahwa tujuan mereka belajar itu adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran seperti itu, di mana pembelajaran itu saya akan kemas dalam bentuk yang sangat baik dan sangat bagus sehingga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pembelajaran itu akan saya integrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Karena saya akan berkeinginan untuk mengembalikan atau menyadarkan mereka akan tujuan mereka. Jadi istilahnya saya akan mengambil nanti kesadaran diri, Bu. Itu ya.
Iya, Bu. Bagus sekali Bu Afni, berarti Ibu sudah mengenali karakter murid dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak ya Bu ya. Setelah saya rangkum dari langkah yang Ibu lakukan itu, Ibu melakukan pemetaan gaya belajar siswa dengan berbagi instrumen dan asesmen diagnostik ya Bu ya. Yang kedua, Ibu sudah menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berpusat pada siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya, Bu ya. Yang ketiga, Ibu sudah membuat pembelajaran itu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan aman. Nah, dari beberapa rencana yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih Bu, mana yang akan terlebih dahulu yang akan Ibu laksanakan atau akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya dari beberapa rencana yang akan saya lakukan itu, Bu, semuanya sangat penting, Bu. Karena berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kalau yang berhubungan dengan pembelajaran ini, menurut saya secepatnya akan saya laksanakan. Mungkin besok sudah mulai saya laksanakan, Bu. Oh gitu ya. Oke Bu Afni, kalau boleh saya tahu lagi nih, saya ingin Ibu menjelaskan lebih rinci lagi tentang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Lebih rincinya lagi. Baik, Bu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya punya rencana yang pertama, saya akan melakukan pemetaan terhadap siswa, di mana yang akan saya petakan yang pertama gaya belajar mereka. Bagaimana gaya belajar mereka? Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditorior. Jadi saya akan petakan, Bu. Ini saya lakukan dengan cara membagikan instrumen, kemudian mereka akan menjawab. Dari sana nanti saya akan tahu masing-masing gaya belajar mereka. Kemudian sebelum pembelajaran saya juga melakukan asesmen diagnosis dulu. Saya akan mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang pembelajaran yang akan kita jalani pada hari itu. Jadi itu kemudian setelah semua itu terbentuk, saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi. Karena saya merasa siswa saya itu kurang konsentrasi itu mungkin terletaknya pada kesalahan diri saya sendiri juga. Karena mungkin mereka bosan dengan gaya mengajar saya yang selama ini seperti itu terus. Jadi mulai sekarang saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam penerapan itu tentu diawali dengan penyusunan RPP. Nah, saya akan susun RPP yang berusaha memasukkan model pembelajaran yang membuat mereka senang dalam belajar dan menimbulkan motivasi bagi mereka. Nah, dalam RPP itu juga nanti saya akan menyelipkan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional. Karena tadi seperti yang kita ketahui bahwa siswa saya itu kurang konsentrasi belajar, itu karena mungkin mereka kurang menyadari apa tujuan mereka. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran, saya akan mengadakan dulu teknik seperti pembelajaran kompetensi sosial itu menggunakan metode stop. Jadi dalam seperti itu mereka akan kembali menyadari diri mereka, apa tujuan mereka dalam belajar. Kemudian bisa memfokuskan mereka untuk belajar. Nah, setelah itu terjadi, saya akan besoknya saya akan mulai membuat lingkungan belajar mereka, artinya kelas dengan kelas yang menarik, adanya pojok baca, kemudian adanya hiasan-hiasan, mungkin ruangan seperti itu akan membuat mereka nyaman. Nah, kalau ruangan mereka sudah nyaman, insya Allah kalau menurut saya mungkin akan bisa membangkitkan konsentrasi mereka dalam belajar. Nah, seperti itu, Bu. Wah, udah bagus sekali nih langkah-langkah yang Ibu Afni ambil gitu kan.
Nah, kira-kira nih Bu, saya mau tahu lagi nih. Kira-kira dalam melaksanakan langkah-langkah semuanya itu, apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Kalau dalam hal ini karena saya ini kan guru bidang studi nih, Bu. Mhm. Jadi sudah pasti nih saya akan bekerja sama dengan yang pertama guru kelas. Ya, guru kelas, kemudian akan saya ajak bekerja sama dan bisa saja nanti dalam hal ini juga akan, diajak, wali murid, Bu. Jadi dalam menata ruangan itu ada kerjasama saya sebagai guru bidang studi dengan guru kelas dan wali murid, begitu, Bu. Gitu ya. Nah, Bu Afni, dari percakapan kita yang singkat ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih? Wah, banyak sekali, Bu, yang sudah saya dapatkan, Heeh. eee, yang mana dengan adanya perbincangan dengan Ibu, saya bisa, menemukan solusi bagaimana mengatasi siswa saya yang kurang konsentrasi, Bu. Setelah berbincang dengan Ibu, saya muncul ide-ide saya, apa yang akan saya lakukan, ke depannya agar siswa saya itu berkonsentrasi dalam belajar. Mana seperti yang pertama tadi saya mengidekan, memetakan siswa, ya, bagaimana gaya belajar mereka masing-masing, kemudian saya akan membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa saya, terus akan menyediakan, lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa saya, Bu. Ya. Kira-kira lagi nih Bu, kapan, kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Eee, ya seperti tadi, Bu, saya akan laksanakan secepat mungkin, Bu, sesegera mungkin, karena, ini kan sangat berhubungan dengan, pendidikan, dengan pembelajaran. Semakin cepat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, maka tujuan pendidikan akan secepatnya akan tercapai, gitu, Bu. Okelah. Baiklah Bu, eee, saya sangat tertarik sekali dengan rencana yang akan Ibu lakukan, eee, yang besok segera akan Ibu lakukan juga gitu kan. Jadi, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Semoga nanti pertemuan kita berikutnya, Ibu sudah berhasil menciptakan, membuat siswa Ibu, menjadi konsentrasi dalam belajar. Semangat ya Bu Afni. Iya, Bu, semangat. Nah, assalamualaikum. Terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Afni. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah Bu Afni sehat-sehat. Bu Afni gimana, sehat? Alhamdulillah. Tapi kayaknya Ibu nih semangat hari ini nih. Oh, tetap semangat Bu, bagaimanapun harus semangat kita. Eee tapi kemarin kan ada Ibu menghubungi saya. Jadi, mau apa itu, Bu, ceritanya? Ya ini Bu, saya ada sedikit, masalah lah di sekolah saya, terutama di kelas saya. Seperti yang saya WA Ibu kemarin, jadi kita melanjuti ya Bu ya. Di sekolah di Mhm. kelas saya itu, eee, orang tuanya itu ingin anaknya pandai membaca gitu. Yang seperti saya WA Ibu kemarin itu Bu, yang ini kan Oh, begitu. heeh. Mhm. Jadi, permasalahannya ada orang tua yang menghendaki, murid Ibu agar segera pandai membaca begitu ya, Bu? Iya Bu, Kalau boleh lebih rinci permasalahannya seperti apa ya, Bu? eee, begini Bu, masalah yang sedang saya hadapi itu adalah, tuntutan dari wali murid ini, anak anak TK itu sudah bisa lancar membaca atau dapat pandai membaca. Sementara kan kita tahu sendiri Bu, di TK atau di usia PAUD itu kita tidak boleh, mengajari anak membaca, karena, kalau di TK itu pembelajarannya hanya berbentuk seperti pengenalan huruf, calistung ya, angka, baca, menulis, dan berhitung. Itu hanya pengenalan saja. Apalagi sekarang, kami kan Bunda PAUD kami sedang menggalakkan sosialisasi tentang transisi anak PAUD, masuk ke SD.
Nah, ketakutan dari orang tua ini itu tadi Bu, tuntutannya itu karena katanya anak kami nanti dites baca Bu pas masuk SD. Nah, itulah Bu yang jadi permasalahan saya saat ini. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, biasalah itu ya kan, Bu, orang tua namanya merasa risau ya, merasa khawatir tentang anak-anaknya. Jadi permasalahan Ibu sekarang ini, kepada orang tua ya, Bu, ya, yang merasa, risau dan khawatir, anaknya tidak pandai membaca sebelum, anaknya masuk SD. Iya, Begitu iya ya, Bu? benar Bu. Jadi keinginan orang tua di kelas Ibu itu, dalam memahami bahwa anak TK itu tidak harus pandai membaca ya, Bu? Iya benar Bu, itu tuntutannya anak TK tuh harus pandai membaca katanya. Mhm. Nah, pada pertemuan hari ini, dengan bincang-bincang kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Atau apa tujuan yang ingin, Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Ya itulah Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan di sekolah saya, terutama di kelas saya, yaitu orang tua itu yang ingin anaknya pandai membaca tadi Bu. Oh, jadi harapan Ibu ingin mencari, solusi tentang, atau strategi apa yang akan diberikan kepada orang tua mengenai, kekhawatiran tadi ya, Bu, ya? Iya iya betul sekali Bu. Eee, Kira-kira nih, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu terhadap orang tua itu atau memberikan penjelasan kepada orang tua itu agar mereka tidak terlalu merasa khawatir dalam hal ini? Begini Bu, karena kan orang tua ini tadi kan menurut saya ya Bu, mungkin orang tua ini takut kalau anaknya pas melanjutkan jenjang sekolah dasar akan dites baca, karena memang dari kemarin-kemarin itu rumornya begitu Bu, harus dites baca. Sebenarnya kalau saya tanya dengan guru SD, itu tidak dites membaca, hanya pengelompokan saja. Misalnya anak ini sudah, lancar membaca, karena kan ada juga dari TK itu anaknya sudah ada pandai baca juga ya, Bu, ya. Terus anak ini yang tidak tahu huruf atau dia masih ragu membedakan B dan D, masih terbalik-balik gitu kan. Jadi mungkin ketakutan dari orang tua ini, tapi, rumornya yang beredar itu masuk SD dites membaca, kalau nggak bisa baca nggak diluluskan. Nah, itu kan adalah kekhawatiran dari orang tuanya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, Bu, menurut Ibu, eee, apa langkah-langkah Ibu menghadapi orang tua yang seperti itu? Ya, kalau saya sih, Bu, sebagai guru kelas gitu kan, ya saya inginnya dengan cara mengumpulkan wali murid untuk, mensosialisasikan bahwa di TK itu atau di usia PAUD itu tidak ada yang namanya, diajarkan membaca, tapi hanya sekedar pengenalan saja gitu kan, pengenalan huruf dan itu pun, melalui kegiatan-kegiatan bermain karena moto TK itu adalah, belajar seraya bermain, bermain seraya belajar gitu. Jadi di dalam pembelajaran di dalam permainan-permainan yang kami buat, yang ibu guru buat, itu akan ada pembelajarannya. Jadi itulah yang ingin saya kumpulkan wali murid untuk mensosialisasikan. Karena, dengan permainan misalnya bermain kartu huruf itu kan bisa, anak akan jadi tahu, huruf dan akan bisa merangkai suku kata. Eee, Berarti Ibu akan mensosialisasikan kepada wali murid bahwa tidak penting ya, bukan harus anak itu pandai membaca ketika TK. Nah, ingin saya tahu nih, Bu, bagaimana, strategi Ibu dalam mensosialisasikan, ini kepada wali murid? Kalau yang ingin saya lakukan, setelah wali murid itu berkumpul, saya akan me menerangkan atau membicarakan kepada wali murid bahwa, pembelajaran yang kami buat, di TK itu, terutama di kelas itu adalah pembelajaran yang tetap ada mengenal huruf,
kegiatan bermainnya dengan pohon huruf gitu kan. Dengan pohon huruf itu kan nanti ada huruf abjad. Nah, kita kan anak sambil mengenal, sambil menggantungkan huruf-huruf di pohon hurufnya. Nah, ada juga media-media yang akan saya sosialisasikan dengan wali murid, yaitu berbentuk kartu huruf berwarna-warni. Nah, anak kan jadi tahu juga kalau ini adalah huruf A, B, pokoknya abjad, anak pasti bisa tahu. Gampang mengenali huruf dengan cara bermain tadi, permainan yang kegiatan yang kelas tadi. Jadi bukan berarti kita tidak mengajarkan anak membaca, tapi kita pengenalan huruf kepada anak. Nah, itu yang akan saya sosialisasikan kepada wali murid. Setelah saya rangkum dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa untuk mengatasi kekhawatiran orang tua atau wali murid terhadap anaknya yang tamat TK tidak pandai membaca, Ibu akan mengadakan sosialisasi dengan wali murid tersebut ya Bu ya. Ya, benar. Ibu akan dalam sosialisasi itu Ibu akan menjelaskan bahwa anak TK itu tidak harus pandai membaca, tetapi cukup mengenal huruf-huruf saja. Ya, benar. Jadi saya mau lebih rinci nih Bu, tadi memang sudah Ibu jelaskan sedikit cara-caranya, tapi saya mau lebih rinci. Bagaimana cara Ibu melaksanakan apa tadi metode-metode terhadap agar anak bisa memahami huruf-huruf begitu Bu. Ini kan khusus untuk anak TK masalahnya kan Bu. Iya. Jadi terkadang anak TK ini kan agak lambat pahamnya begitu. Jadi saya ingin tahu nih yang lebih rincinya, bagaimana, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Ya itu tadi Bu, seperti saya bilang, kegiatan atau pembelajaran yang akan mengenali anak dengan huruf. Misalnya di motorik kasar. Di motorik kasar itu kan kami ada membuat media huruf-huruf abjad besar, tapi banyak itu Bu. A-nya ada 10, B-nya ada 10. Nah, di situ nanti kami akan meletakkan, kalau motorik kasar ya Bu ya, bermain di luar gitu kan. Kami akan meletakkan huruf A itu misalnya agak berjarak, B-nya berjarak, C-nya berjarak, dan A itu ada berapa tempat, B itu ada berapa tempat, C itu ada berapa tempat, kan bertahap ya Bu ya, tidak semuanya sampai Z kami ajarkan. Nah, nanti di situ saya akan menyebutkan anak di lingkaran ya, sentralnya gitu kan, di luar. Nanti saya sebutkan, lompat ke huruf A. Nah, bagi anak yang dia sudah dikenali huruf tadi, dia akan melompat di huruf A. Bagi yang tidak kenal huruf, dia akan tetap di tempatnya atau bisa salah lompatnya. Nah, itulah nanti setelah kan kita udah tahu tuh Bu, anak yang tidak tahu huruf gitu kan. Nah, nanti kita akan ulang lagi strateginya pembelajaran di kegiatan di kelas. Di dalam kelas itu nanti kita akan menciptakan kegiatannya itu menyusun huruf menjadi bentuk kata, suku kata. Nah, nanti kan kita ada contoh ibu guru juga di depan, anak bisa melihat suku kata saja, misalnya bu atau buku, itu kan yang gampang-gampang aja Bu. Nah, nanti ada di pohon huruf itu, coba cari huruf dengan menyusun kata buku. Kalau setiap hari kita lakukan, itu insya Allah anak akan bisa membaca karena dia mengenal huruf. Nah Bu, dari beberapa rencana yang Ibu sebutkan, kira-kira mana yang akan terlebih dahulu Ibu lakukan? Ya itu tadilah Bu, mengajak anak bermain bersama dengan teman-temannya yang seru tadi Bu, yang di luar. Kalau di luar ini lingkungannya itu kan sangat mendukung Bu, kalau di luar. Anak melihat suasana di luar itu senang gitu kan. Jadi itu duluan yang saya lakukan, sama yang nanti di dalam kelas saya melakukan kegiatan bermain kartu huruf. Nah Bu, begini, kalau terhadap orang tua yang khawatir tadi, apa yang Ibu lakukan terlebih dahulu? Ya itu tadi Bu, saya akan membicarakan pembelajaran anak-anak ini loh, kan kami ada WA group juga Bu, WA group, jadi kami nanti akan memfotokan bahwa anak ada belajar angka, atau kita nanti bisa memvideokan, ini loh anaknya sudah mulai mengenali ini huruf A, atau mencari huruf di dalam kotak gitu. Jadi nanti jadi dengan adanya kita mengirimkan kegiatan dengan orang tua tadi, saya rasa orang tua akan mengerti gitu Bu. Oh iya ternyata ada pembelajaran yang untuk mengenal huruf tadi gitu. Saya rasa bagi orang tua yang mengerti, dia akan mengerti gitu Bu.
Wah, mantap sekali ya Bu ya. Kira-kira dalam melaksanakan strategi Ibu tadi, apakah Ibu membutuhkan orang lain? Tentu saja Bu, saya sangat membutuhkan bantuan orang lain Bu. Saya Iya. Saya tentunya sangat membutuhkan, bantuan dari yang pertama itu adalah rekan sejawat saya, yaitu dalam menciptakan, atau menyediakan media-media pembelajaran yang menarik bagi anak dalam rangka dalam untuk mencapai, capaian pembelajarannya itu, yaitu mengenal huruf atau angka gitu. Dan juga kami, akan duduk bersama dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan kegiatan apa yang bisa memotivasi atau merangsang otak anak agar bisa dengan cepat mengenal huruf atau angka gitu. Dan kami juga akan Oh, memberitahu pemberitahuan kepada orang tua juga gitu, Bu. iya, mantap sekali ya Bu ya rencananya. Baik Bu, terakhir nih Bu, kira-kira nih dari perbincangan kita dari awal tadi sampai akhir ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Eee, Kalau menurut saya setelah dengan adanya kita mensosialisasikan kepada orang tua bahwa di TK itu tidak ada belajar membaca, tapi hanya pengenalan huruf saja, atau angka melalui kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang otak anak, memotivasi anak. Mungkin saya rasa orang tua bisa mengerti gitu. Kita juga sebagai guru harus memberi solusi yang terbaik bagi anaknya, biar orang tua ini rasa kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi jika dilihatnya pembelajaran diberikan oleh gurunya itu sudah mengarah ke pengenalan huruf atau merangkai suku kata, otomatis kan anaknya nanti lambat laun akan bisa membaca. Iya, berarti dengan adanya nanti sosialisasi kepada orang tua, terus Ibu mempraktekkannya di sekolah dan menyampaikan hasilnya kepada wali murid, ya, mungkin Ibu akan berhasil, nanti menyelesaikan atau menghilangkan kekhawatiran dari orang tua tersebut. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ini Ibu akan melaksanakan, rencana Ibu ini? Sepertinya ya Bu Afni, karena ini sangat berhubungan dengan pembelajaran di kelas, maka saya akan segera melaksanakannya melalui kegiatan pembelajaran di kelas seperti memasukkan kegiatan pembelajaran mengenal huruf bermain kartu angka itu atau bermain motorik kasar dengan kartu huruf itu di dalam modul ajar. Insya Allah akan segera dilaksanakan, Bu. Iya. Eh, baik Bu, saya sangat tertarik sekali nih dengan rencana Ibu ini, ya. Eh, dan saya tunggu nanti Bu keberhasilannya, bagaimana hasilnya dari percakapan kita ini. Kita bertemu lagi setelah kegiatan atau rencana Ibu terlaksana nantinya. Oke, Bu. Itu saja ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah Bu Afni, terima kasih banyak atas bantuannya Bu Afni. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.